ruang tamunya yang kau diami, sempat numpang di perutnya 9 bulan 10 hari. Tak pernah kau sebut. Angkat tangan yang tidak menumpang di rahim. Langsung dari planet Mars, langsung kemari. Enggak ada. Mr. Bean yang... Kita semua sehebat apapun pernah menumpang di perutnya. Oleh sebab itu makanya dosa yang paling mengerikan adalah kalau ada orang jual sabu-sabu, peminum khamar, di dunianya bahagia, happy, senang. Itu Ustaz, pengedar narkoba, hidupnya aman, adem, ayam, tentram. Di akhirat azabnya baru diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang pelakor senior, tapi hidupnya di dunia senang-senang saja. Di akhirat nanti azabnya ditunda. Namanya istidraj. Istidraj diambil dari kata daraja, tertunda. Azab yang tertunda. Sudah jadi judul sinetron. Azab yang tertunda. Tapi ada satu perbuatan dosa yang pasti di dunia dirasakan. Apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, di dunia dia tetap dapat, di akhirat dapat sekali lagi. Itu janji Rasulullah SAW. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Maka tidak satu dua itu saya lihat dalam kehidupan. Hebat, rezeki banyak melimpah ruah, tapi jauh dari kebahagiaan. Apa sebab? Janji Rasulullah SAW. Orang yang durhaka pada orang tua di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi, dapat. Di mana letak keadilan Allah? Kenapa di dunia sudah dapat, di akhirat dapat lagi? Yang di dunia itu baru DP-nya, di akhirat baru kau rasakan cash-nya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan pada orang tua, jangan pernah melawan. Apapun kata dia, jurus menghadapi orang tua ini tidak banyak, 3 saja. Kalau dia marah-marah, kalau dia cerewet, kalau dia ngamuk-ngamuk, pertama diam. Pulang kampung, marah dia. Saya bolak-balik kirim uang belanja, kenapa kamu IP-nya 2,0? Diam. Yang kedua, diam. Yang ketiga, diam. Kalau belum bisa membahagiakan, jangan susahkan dia. Kalau belum bisa menunjukkan prestasi, jangan susahkan hatinya. Jangan sampai belum ketemu dengan wajah kita pun dia sudah susah hati. Baru nama kita muncul di HP-nya, kumat darah tingginya. Bunyi handphone dia lihat nama kita di situ, langsung berubah detak jantungnya. Karena ternyata bukan nama kita di situ dia buat. Siapa? Troublemaker. Oleh sebab itu jangan susahkan orang tua. Saya tidak ujuk-ujuk langsung jadi ustadz. Saya sempat jadi mahasiswa terlama di dunia. Saya kuliah di Mesir tahun 1998 sampai 2002. 4 September 1998 menginjakkan kaki di Kairo. November pulang tahun 2002. Tidak pernah sekalipun saya menyusahkan orang tua saya. Tak pernah saya minta uang pada mereka. Sampai almarhumah emak saya bertanya, kau makan apa di sana? Makan nasi, saya bilang. Dari mana dapat uang? Beasiswa saya cukup, Mak. 162 pon. 50 untuk makan, 50 untuk rumah, tinggal 62. 20 dibagi lagi untuk ongkos, 20 untuk buku, 20 disimpan, mana tahu demam sakit nggak ada uang. Sampai pulang. Sampai akhirnya dia kasih tanya, gimana caranya ngirim uang supaya nanti di akhirat kalau Allah bertanya, pernah nggak ngirim uang? Pernah. Ya, saya tak mau menyusahkan. Saya menganggap kalau nanti saya minta hatinya susah, kalau nanti saya banyak minta saya tak bisa balas, maka saya bukan berarti mengajak adik-adik tidak minta uang. Saya paham tak semuanya dapat beasiswa.
Artinya minta. Cuman kalau minta ya pulang nanti sampaikan ke orang tua, saya sudah dengar ceramah Ustaz Somad, maka saya tidak minta lagi, mah. Tidak. Tapi tolong dirapel setahun sekali aja. Kalau mau merasakan bagaimana sayang mereka, coba hilangkan sayangnya itu agak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu baru terasa. Karena sifat manusia ini kalau sudah tidak ada, baru terasa. Judul lagu Roma. Kalau dia masih ada di depan mata kita, masih dekat dengan kita, kita merasa dia biasa-biasa saja. Tapi kalau dia sudah tidak lagi ada, itu barulah. Oleh sebab itu coba kalau mau merasakan, kasih tahu dia, papa, mama, untuk biaya kuliah saya 1 semester ini tolong jangan kasih dulu. Saya mau jual koran dulu. Saya mau kerja di Dorsmir dulu. Saya mau kerja loper dulu. Saya mau susah-susah dulu. Nah, seketika saat kita tahu susahnya itu, tetes peluh keringat, air mata, di situlah baru kita tahu, oh ternyata perjuangan mereka ini luar biasa. Saya tidak bicara ceramah saja, tapi dalam kehidupan saya pribadi, dulu saya laksanakan, saya pernah buat, saya pernah kerjakan. Tapi tidak saya rencanakan itu, saya harus begini, tidak. Memang bagian dari takdir hidup. Mungkin tidak minta uang itu karena jauh ke Mesir. Kalau seandainya dekat, sering juga minta. Nah, memang dikondisikan saya untuk terbang jauh ke Mesir, lalu kemudian setelah jauh itu tidak meminta, tapi kemudian setelah pulang berjumpa sempat bersama orang tua bulan Maret 2019 kemarin baru meninggal dunia ketika saya sedang ceramah di Madura, Pulau Madura, diundang oleh sahabat saya, kakak kelas di Mesir dulu, Dr. Fauzi Tijani. Dan pagi itu rencananya mau ziarah ke makam Kiai Khalil di Pulau Madura. Begitu mau ziarah langsung dapat SMS segera pulang karena orang tua meninggal dunia. Akhirnya saya langsung ke airport Surabaya dan langsung pulang. Sebelum malam sudah tiba pemakaman. Artinya apa? Penyesalan panjang kenapa tidak mencium tangan orang tua, kenapa tidak. Karena saya pikir masih lama ya. Nah, ini satu kekeliruan. Di mana-mana selalu saya sampaikan, jangan pernah berpikir usianya masih lama walaupun dia sehat. Karena sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun. Masih lama. Ternyata apa yang terjadi? Berangkat hari Sabtu, hari Ahad tausiah, hari Senin pagi, tanpa sebab, tanpa penyakit. Oleh sebab itu kalau masih hidup orang tuamu di rumah, pulang. Tapi jangan ini jadikan alasan. Besok nggak masuk kelas, kemana? Pulang semua. Pulang sesuai dengan kondisi, situasi dan keadaan. Pulang. Kalau masih bisa membahagiakan dia apa makanan kesukaannya, belikan. Suka makan apa dia? Belikan. Itu yang dia inginkan. Andai kita gendong dia dari Yogyakarta berangkat ke kota Makkah, sampai di Makkah tawaf 7 putaran, dari Sofa ke Marwah, pulang lagi ke Jogja, belum tentu dapat membayar sekali teriakan dia saat mengeluarkan kita ke alam dunia. Jadi banyak orang terlalu membanggakan. Saya sudah banggakan dia Pak Ustaz, saya sudah bayarkan ONH-nya. Berapa? Baru DP-nya. Sudah merasa berbakti kepada orang tua? Belum. Makanya digunakan kata birrul walidain. Kenapa Allah tidak menggunakan kata husnul walidain? Hasan baik, jayyid baik, thayyib baik, khair baik. Tapi yang dipakai birrul walidain. Hanya satu-satunya kata untuk orang tua dipakai birrul walidain. Karena kata birru adalah sifat Allah SWT. Makanya di antara Asmaul Husna ada Al-Barrut Tawwab. Allah yang punya sifat itu.
maka kita diharapkan berakhlak seperti akhlak Allah Subhanahu wa taala. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku menjadi beradab sehingga adabku penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak ada puji Nabi Muhammad SAW. Hai Muhammad yang sholat tahajudnya sampai kakinya bengkak. Hai Muhammad yang hajinya tidak ada. Apa kata pujian Allah untuk Nabi Muhammad SAW? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak agung dan mulia. Oleh sebab itu tak ada gunanya prestasi S1, S2, S3, postdoktoral, profesor kalau tidak berbakti kepada orang tua. Makanya orang tua itu levelnya langsung setelah Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Langsung wa bil walidaini ihsana.